sesi tanya jawab Ustaz ya. Iya. Oke. Untuk Bapak atau Ibu yang ingin bertanya, oh ya, sudah ada Pak Agam. Silakan Pak Agam, langsung di-unmute Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Semua dirahmati oleh Allah. Ustaz, Ana dengan Agam izin bertanya tentang hukum jual beli lelang, tapi ini bukan lelang bank. Jadi sedikit ceritakan lelang dari kejaksaan. Telepon Pak Agam, suaranya kurang jelas Pak. Tes, sudah jelas? Iya. Sudah Pak. Jadi bagaimana hukumnya pembelian barang melalui lelang, Ustadz? Lelang ini bukan lelang bank, tapi lelang dari kejaksaan. Jadi kronologinya kurang lebih kejaksaan ini memiliki barang-barang sitaan hasil kejahatan. Jadi kejahatannya, jadi seorang pelaku tindak kejahatan, Ustadz, dia melakukan kejahatan dengan menggunakan kendaraan, entah motor atau mobil. Kemudian mereka ini tertangkap oleh polisi dan dijebloskan ke penjara. Setelah dijebloskan ke penjara, mereka diadili dan muncul putusan pengadilan bahwa barang-barang mereka ini dirampas oleh negara. Kendaraannya yang di sini atau yang ana garis bawahi, kendaraannya ini dirampas oleh negara sehingga menjadi milik negara untuk kemudian dilakukan pelelangan kepada publik, baik terbuka ataupun tertutup. Kemudian hasil lelang ini akan dimasukkan ke dalam kas negara. Nah, pertanyaan Anda yang pertama, Ustaz, apakah boleh negara merampas barang milik pelaku kejahatan tersebut, kendaraan atau mobil ya, kendaraan motor atau mobil, kendaraan yang dilakukan untuk melakukan tindak pidana atau tindak kejahatan. Kedua, bagaimana hukum bagi orang yang menjualnya? Berarti di sini adalah pihak kejaksaan tempat penjualan barang lelang tersebut, yang mana mereka sudah mendapatkan persetujuan dari pengadilan, ada putusan hukum dari pengadilan bahwa barang tersebut boleh sudah dirampas oleh negara dan boleh untuk dijual. Yang ketiga, bagaimanakah Anda jika membeli barang tersebut? Baik. Khairan. Bagaimana negara hukumnya mengambil harta seseorang, ya. Yang mana pernah suatu ketika, kalau saya tidak salah, Amr bin As ya, atau Abu Musa al-Asy'ari yang pernah menitipkan kepada Abdullah bin Umar dan Ubaidillah, kalau nggak salah ya, anak Umar bin Khattab keduanya, yang mana diizinkan oleh sahabat tadi, yang mana sahabat tersebut ya diminta Umar untuk menjadi gubernur di suatu negeri, kalau nggak salah Irak kayaknya, atau di Syam ya, atau Syam kalau nggak salah ya, yang mana harus menyerahkan uang ke Baitul Mal, tapi diizinkan oleh gubernur tadi kepada Abdullah bin Umar karena dia ikut berperang ya, dan dia akan kembali ke Madinah, dan dia menitipkan ini, berikan harta ke Baitul Mal kepada Khalifah Umar bin Khattab, pada orang tua kalian ya, tetapi kalian saya izinkan untuk menggunakannya dahulu. Gunakan harta ini untuk modal beli barang dagangan. Nah, kalian silakan gunakan harta ini beli barang dagangan, nanti kalian jual di Madinah.
Nanti kalau untungnya kalian ambil dan kembalikan uang ini ke Baitul Mal. Nah, begitu yang dilakukan oleh Abdullah bin Umar dan sampaikannya ke Umar bin Khattab. Maka Umar bin Khattab pun bertanya, apakah semua pasukan, semua tentara mendapatkan pinjaman dari gubernur? Ya. Maka dijawab tidak. Maka Umar pun marah beliau. Kalau begitu, karena kalian anak khalifah, kalian diberikan pinjaman untuk modal usaha. Maka semua harta keuntungan kalian itu masukkan ke Baitul Mal. Nah, ini diperintahkan Umar bin Khattab sebagai pemimpin. Nah, maka ya Abdullah bin Umar diam saja. Tetapi kalau nggak salah Ubaidillah saudara dari Abdullah bin Umar, anak Umar yang lainnya, Ubaidillah mengatakan, saya nggak setuju. Kenapa? Karena kalau seandainya kami rugi dalam dagang itu, kami tetap harus mengembalikan harta negara. Ya, kami tetap harus mengembalikan harta negara seandainya kami rugi. Artinya kami ada risiko di sana. Dengan risiko tersebut, kami halal dong minta keuntungannya. Ya. Nah, maka Umar pun akhirnya ya beliau meminta nasihat kepada sahabat-sahabat yang lainnya. Bagaimana harusnya bersikap. Maka akhirnya sahabat yang lain mengatakan kalau begitu bagi dua saja keuntungannya. Ya, sebagian untuk Baitul Mal, sebagian untuk mereka karena mereka juga menanggung rugi. Nah, yang mana dalam Islam itu ya halal keuntungan kalau menanggung kesiapan rugi, menanggung rugi. Nah, sehingga di sini bisa kita ambil pelajaran ya bahwa Umar bin Khattab seorang pemimpin boleh dia menyita harta seorang. Nah, begitu juga Umar bin Khattab pernah beliau memeriksa harta pejabat-pejabatnya, di antaranya Abu Hurairah pernah ya disidak oleh Umar bin Khattab melihat harta Abu Hurairah begitu cepat berkembangnya. Diperintahkan sita dulu hartanya, periksa dulu. Jangan-jangan ini ada harta yang tidak halal, harta negara. Nah, setelah diperiksa ternyata semuanya tidak ada. Ya, memang harta Abu Hurairah yang berkembang. Nah, ini menunjukkan apa? Bahwa kalau ada seseorang yang mengambil harta negara, maka negara ya berhak untuk mengambil kembali aset orang tersebut. Dan itu juga yang pertanyaan kedua tadi, negara boleh ya mengambil alih kepemilikannya dengan menjual harta tersebut. Ya. Kenapa? Karena ini jual beli yang memang kita tahu jual beli itu dasarnya kerelaan. Ya. Allah mengatakan ilan takuna tijaratan antara dikubingkum. Jual beli itu harus kerelaan. Nah, mungkin yang bikin kita ragu itu kan milik orang tertentu, milik orang tadi. Mungkin dia tidak rela, ya kan? Mungkin dia dipaksa oleh pemerintah. Nah, pemerintah itu berhak memaksa ya orang yang bangkrut untuk menjual asetnya. Ya, pemerintah berhak untuk memaksa orang yang bangkrut ya untuk menjual asetnya untuk bayar hutangnya. Begitu juga pemerintah berhak memaksa menjual, melakukan jual beli pada waktu-waktu keadaan yang penting, darurat. Contohnya karena perluasan ya untuk jalan umum, akhirnya dipaksa mereka harus jual tanah kalian. Seperti yang dilakukan oleh Umar bin Khattab dan Abu Bakar ketika perluasan untuk tawaf ya di sekitar Ka'bah, maka ada orang yang tidak mau, maka tetap dipaksa oleh Umar. Saya tetap hancurkan rumah kalian, ambil uang kalian di Ka'bah saya gantungkan. Nah, jadi pemimpin itu berhak dia ya untuk menyita dan menjual aset orang-orang yang terbukti mengambil harta negara. Nah, bolehkah kita membelinya? Boleh. Ya, karena tadi seorang pemimpin boleh menyita dan menjual, maka otomatis kita juga boleh membelinya. Wallahu taala alam. Tapi ini memang terbukti ya, memang salah. Nah, yang jadi masalah terkadang kita tahu bahwa
hukum kita tidak berlandaskan Al-Quran dan hadis. Ya. Artinya pengadilan kita hukumnya adalah hukum positif atau hukum bukan undang-undang yang dari Al-Quran dan hadis. Terkadang ada unsur kezoliman. Maka kalau ada unsur kezoliman, kembali hukum asalnya adalah harta seorang itu adalah terjaga dalam Islam. Maka pemimpin berarti tidak boleh berlaku zolim. Kalau yang tadi itu untuk kasus yang memang terbukti mengambil harta negara, ya begitu. Wallahu taala alam. Syukran Ustadz. Afwan Ustadz, kalau tadi itu jika pelaku terbukti mengambil harta milik negara, bagaimana jika pelaku kejahatan Ustadz, misalkan dia membunuh gitu Ustadz, tapi menggunakan mobil untuk melakukan tindak pidananya tersebut gitu, yang merugikan pihak lain tapi tidak merugikan negara gitu Ustadz. Atau penipuan gitu ya, menggunakan motor sehingga motornya dirampas oleh negara gitu. Tapi dia tidak melakukan tidak melakukan tindak pidana untuk menjadikan kerugian bagi negara gitu Ustaz, kurang lebih. Kalau ini kasusnya rata-rata kasus ini Ustaz, ya pembunuhan, penipuan begitu Ustaz. Atau kasus-kasus yang jelas bukan kasus korupsi Ustaz. Tapi herannya dari pertanyaan ini maksudnya gini ya, dia melakukan pembunuhan, terus hartanya diambil pemerintah, hubungannya apa dengan membunuh tadi? Karena mobil ini dipakai untuk melakukan kegiatan tindak pidana gitu Ustaz. Jadi mobil ini dijadikan barang bukti, kemudian ketika diadili, pengadilan hakim memutuskan bahwa pelaku ini hartanya itu disita oleh negara, harta yang digunakan untuk melakukan tindak pidana tadi Ustaz. Dan dia tidak bisa Kalau gitu berarti ini nggak ada hubungannya, berarti ini zalim ini. Ya. Berarti ini zalim, nggak ada hubungannya harusnya. Nah itu yang saya katakan tadi, perlu kita memperhatikan hukum Islam. Hukum Islam harusnya kalau memang terbukti membunuh dan sengaja harusnya dibunuh. Ya, dia dibunuh. Bukan harta yang diambil, hartanya tetap menjadi milik ahli warisnya. Maka nggak ada hubungan hartanya. Maka itu tidak boleh kita membeli mobil tadi. Ya, wallahu taala alam. Makanya tadi saya katakan perlu kita perhatikan hukum-hukum Islam dalam hal itu. Ya. Ustaz, syukran, jazakumullah khairan Ustaz. Wa iyyakum. Jazakallah khair Ustaz atas jawabannya.